Ini mohon maaf Bang, pengalaman saya di DPR. Nggak akan ada yang namanya hak angket itu Bang. Karena objeknya itu semua. Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik. Sehingga saya kira di tengah jalan para pimpinan parpol akan sadar juga bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh paling keras kalau ini dijalankan. Makanya saya nggak percaya ini akan diteruskan. Saya khawatir Bang Ikrar, Bung Ferry, Bung Haris ini nanti kecewa kalau mengandalkan partai politik begitu ya. Karena saya yakin ini nggak akan dibuat Bang. Nggak akan dibuat. Kalau dibuat pun bukan untuk kepentingan kita masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang lebih baik. Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja. Dan kita belum mereformasi partai politik kita ini, mohon maaf Bang ya. Anggota dewan kita ini kan Korea-Korea kata Bang Bambang Pacul tuh. Suruh marah-marah, suruh diam-diam gitu. Karena prinsip itu tadi perwakilan rakyat yang tidak tegak. Karena sistem party ID, engagement antara partai politik atau anggota partai politik dengan konstituensinya yang tidak kuat. Nah ini nggak sehat Bang, jadi kita janganlah mau menggunakan momentum ini hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan kita terhadap, mohon maaf, kekalahan. Setiap kekalahan, karena pemilu itu hasilnya cuma dua, kalau nggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau nggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah, sayang Bang. Kita mau betul-betul ada momen bagi bangsa ini untuk meletakkan ini secara sangat tenang dan melakukan pembacaan secara serius apa yang harus diperbaiki dari pemilu kita ini. Betul nggak kita mau memperbaiki? Misalnya memutuskan pemilu itu tentang kandidat atau partai politik. Kita mesti selesaikan dong soal ini. Karena kalau sistemnya kita campur-campur Bang, itu yang membuat anomali. Partai politik 9 tahun damai-damai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah bertengkar. Ini kan karena Korea-Korea ini suruh bertengkar Bang, bukan karena aspirasi rakyat. Tidak ada aspirasi rakyat, ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Dia mau terpilih lagi secara baik atau tidak. Dia mau tetap diberikan jabatan atau tidak. Dia mau terus di situ atau di PAW. Dia dipecat atau tidak. Ini Bang mesti diperbaiki, saya kira. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya, karena saya jarang juga ngomong Bang, apalagi soal angket, karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata, ya udahlah nggak usah datang semua, ya kan? Nanti votingnya kalah dan saya udah tahu lah ini Bang. Betul nggak partai-partai ini berani mengumumkan sekarang? Karena kami kalah, kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan. Misalnya kayak gitu Bung Haris. Karena itu bisa jadi nego. Kan itu yang sungguh-sungguh ingin kita lihat Bang. Kalau betul-betul kita mau menyehatkan sistemnya, harus ada keberanian untuk bertindak dan bersikap tegas. Dari awal saya katakan itu. Kalau bicara perubahan itu paling tidak 3 aspek perubahan yang harus kita penuhi. Ide perubahannya apa? Jaringan dan institusi perubahannya itu apa saja sebagai alternatif. Yang ketiga, tokoh perubahannya itu siapa? Betul nggak mereka ini yang punya mental untuk berubah menjadi pemimpin oposisi yang bertahan? Saya menghargai Pak Prabowo karena bertahan sebagai pemimpin oposisi dalam waktu yang lama. Sampai kemudian terakhir mengambil keputusan karena ada situasi nasional yang berbeda. Tapi tokoh-tokoh yang disebut tokoh perubahan ini kan tidak muncul Bang. Ada yang mulai siap-siap mempersiapkan karir barunya, ada yang mau maju pilkada dan sebagainya. Enggak begitu Bang, kalau kita ini betul-betul serius gitu, harus ada dedikasi dan setia juga kepada cita-cita kita. Jangan ini semua adalah menjelang deal semuanya, kita disuruh ribut karena ada yang deal di belakang layar. Kan jadi tidak sehat Bang. Itu yang saya lihat, jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya, karena saya tahu betul ini
Masalahnya sedalam apa? Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum. Karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang, bubarkan semua partai politik yang ada sekarang, karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini. Berani nggak kalau kesimpulannya begitu nanti? Gak bakalan berani Bang, dan itu akan terjadi. Kita kan nggak bicara tentang partai, tadi disebut tentang partai terus. Saya kira mau PKB, mau PDIP atau yang lain-lain, bahkan Gelora sendiri saya kira kalau memang punya persoalan silahkan juga kan. Misalkan itu diadukan entah itu ke Bawaslu atau ke MK karena itu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang juga gitu. Tetapi kalau kita bicara sesuatu yang terkait bahkan mungkin sekian tahap sebelum pemilu, sebuah proses yang kemudian bisa mempengaruhi situasi pemilu kita sampai hari ini, nah maka ya ini kita perlukan hak angket ini. Karena apa? Ya karena gak mungkin Bawaslu itu yang akan bisa menyelesaikan, apalagi MK. Karena bisa saja justru yang namanya Bawaslu itu adalah pihak yang akan dimintain keterangan. Bisa saja kemudian KPU yang akan dipanggil. Bisa juga kemudian pihak-pihak yang lain, entah itu aparat penegak hukum ataukah kemudian misal ya, kemudian entah itu Kapolri atau mungkin Polda atau manalah yang kita anggap dia mengetahui, dia mendengar atau bahkan dianggap diduga terlibat, maka DPR memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengundang mereka. Baik. Iya, jadi ini yang kita harapkan sehingga demokrasi kita akan teruskan dengan apa? Dengan dada yang jembar dan kepala tegak. Kita nggak malu. Sekarang ini semua negara ngelihat kita loh. Semua dunia saya kira itu sedang melihat kita. Jangan sampai kemudian capaian-capaian yang baik yang udah dilakukan oleh para semua generasi-generasi sebelum kita ini lalu kemudian di titik di ujung ini lalu tidak husnul khotimah. Nah, kita tidak ingin tidak su'ul khotimah tapi kita ingin husnul khotimah. Baik. Artinya perjalanan kita baik. Nambahkan Baik. sedikit, Ya. Bang. Mengomentari Fahri Hamzah ini agak rumit. Kenapa? Karena dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus jelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer. Kenapa pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Kodari lebih parah lagi. Sampai angka survei dia tahu dan hasil Persis sama ya. dan hasil quick count segala macam. Nah, bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas, peramal atau desainer gitu loh. Sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tapi begini, kita kembali ke hak angket ya. Apa yang disampaikan Fahri tadi bisa saja menjadi muara hak angket terhadap perbaikan sistem pemilu misalnya. Nah kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir kayaknya dia setuju hak angket. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Itu loh. Artinya bahwa kenapa sih ketika kita bicara hak angket lalu kemudian orang pemakzulan? Enggak lah. Dulu ada hak angket Bank Senturi. Berapa yang diangketkan? 6,7 triliun. Ada angket impor gula segala macam. Ini ada angka yang lebih besar. Pelaksanaan yang lebih besar melibatkan orang lebih banyak. Terus kita khawatir, enggak. Dan hak angket itu sudah terjadi sejak zaman Bung Karno. Terus terjadi berkali-kali. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dan jangan dikaitkan seolah-olah hak angket ini akan menghambat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita sebagai sebuah berbangsa yang memang membangun komitmen kebangsaan untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Nah, permasalahannya sekarang di PDI Perjuangan apakah betul-betul akan maju atau tidak? Nah, ini juga tidak mudah bagi PDI Perjuangan, dilematis juga Bang. PDI Perjuangan ini kalau dia maju, ya, kemudian misalnya ternyata hak angket diproses, lalu tiba-tiba ada reshuffle kabinet, apakah bisa dipastikan PKB, Nasdem, dan PKS akan ikut dengan proses itu? Ataukah misalnya akan mundur teratur? Kalau ramalan Anda? Iya, ramalan saya mundur teratur Bang. Iya, karena akan ada sekitar 7-10 kursi kabinet yang kosong di sana gitu. Dan boleh jadi salah satu calon paling kuat untuk menduduki posisi menteri itu Mbak Lulu Nur Hamidah, menurut saya begitu.
menurut saya ya barangkali gitu kan. Ya kan boleh kan, ini kan apa namanya skenario kan gitu kan. Saya kan diminta cerita skenario. Analisa gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan ilustrasi itu lawan terberat dari 01 dan 03 ini bukan 02. Dilema terbesar itu namanya kalau dalam ilmu politik itu prisoners dilemma itu justru terbesar itu antara 01 dengan 03. Iya. Partai-partai yang ada di 01 dan 03, mereka ini sebetulnya saling mengukur. Gua kalau maju gimana dengan yang lain? Apa ikutan maju atau malah justru balik mundur gitu Bang. Itu jadi menurut saya dilemanya itu sangat besar, bukan hanya pada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Haris, ya kan? Beliau-beliau ini kan nggak ada beban menyampaikan masalah itu. Pokoknya ini masalah, dah titik. Kita sampaikan, kita surati. Tetapi kalau kita, apa yang disampaikan oleh Bang Ferry, oh ini pokoknya partai lu oposisi gitu ya. Nah, cara berpikir seperti itu belum tentu berlaku untuk partai-partai politik yang pada hari ini ada di dalam proses yang sedang dibicarakan ini Bang, gitu. Hak angket itu tidak sesulit yang dibayangkan oleh Bang Kodari. Tapi beliau benar soal pilihan politik. Pilihan politik. Sepanjang pilihan politik itu memang diinginkan, itu mudah. Kita pernah Presiden Abdurrahman Wahid ya sampai impeach malah gitu ya. Karena pilihan politiknya sedang mendukung. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini menjadi pilihan politik partai oposisi? Kalau dilihat angkanya sangat memungkinkan. Jangankan 25, setengah yang hadir pun memungkinkan. Jangankan setengah yang hadir, setengah yang menyetujui dari setengah yang hadir, yang kurang lebih 144 minimal, itu memungkinkan karena kursi oposisi kalau dihitung dari 5 partai, itu jumlahnya 314. Pertanyaan besar dari cerita beliau soal ramalan dan desain itu adalah, apakah ada niatan politik untuk sungguh-sungguh membongkar kecurangan pemilu yang luar biasa masif itu? Demikian, Bang. Saya jawab nggak ada. Karena beliau sekarang tidak lagi di parlemen, kita anggap saja itu omon-omon. Bang, saya mau nambahin begini, sebelum nanti ke Bu Lulu. Lanjut. Menarik ya sebetulnya yang disampaikan oleh Fahri dan juga oleh Kodari. Maksud saya kemudian simulasinya kita tambahin. Kalau jadi, tadi Kodari misalnya udah menggambarkan belajar dari sejumlah pelaksanaan hak angket yang ujungnya penegakan hukum. Gak ada masalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum juga konstitusional. Tahu nggak kenapa nggak jadi? Karena salah satunya bisa mengarah kepada pembubaran partai politik. Ya itu dia. Tapi menurut saya... Mau nggak partai politik bekerja Saya untuk jawab, membubarkan Bang. partai politik? Saya Bukan, jawab ini. itu tidak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Karena pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, bukan di DPR. Enggak, maksud Ini saya kan kalau begini. sudah jadi temuan itu bisa mengarah ke sana. Nggak mungkin. Udahlah percaya saya ini nggak mungkin. Ini. Betul, ini nggak mungkin. Let's say kita bilang ini nggak mungkin. Ujungnya kalau sampai pembubaran partai politik, mereformasi sebagaimana cita-cita. Saya udah dengar ini 3 kali dari Om Fahri. 2 kali di seminar yang offline, sekarang di sini juga dibicara. Saya dengar Bung Fahri ini bicara soal bagaimana gagasan untuk mereformasi sistem partai politik atau partai politik. Itu oke. Tapi kalau saya mau nekat mempertemukan harapan tersebut dengan, ya udah dorong aja hak angket ini. Barangkali temuannya hak angket ini adalah menjadi satu bahan untuk siapapun nanti secara parlementarian atau lewat penegakan hukum harus dilakukan perubahan undang-undang partai politik. Itu satu hal yang bisa terjadi. Utopis, iya. Tapi sekarang saya mau simulasi yang lebih realistis. Menguji sampai di mana titiknya. Kenapa? Tadi misalnya Bu Lulu mau bicara soal 62% survei bicara setuju hak angket. Meskipun setuju tapi mungkin publik nunggu orang-orang seperti ini semua berimajinasi permainannya, gocekannya seperti apa. Nah itu yang menurut saya mari kita jawab juga kalau misalnya jadi. Kalau misalnya giroh politiknya mendorong seperti yang tadi Ferry sampaikan, jadi ini barang. Bamus lewat, 50% hadir lewat, partai-partai ini minta semua anggota hadir.
setengah yang hadir setuju, dilaksanakanlah misalnya. Apa produknya? Produknya adalah produk burung Garuda. Sah. Betul kan Om Adian? Ini bukan paper informal, ini paper resmi. Temuan nanti dari si parlemen. Bahwa ujungnya penegakan hukum nggak ada masalah. Bahwa kemudian DPR-nya keburu selesai, nggak ada masalah. Prosesnya buat rakyat itu bukan sekedar hak angket ini bisa sampai impeachment presiden. Dan pernah terjadi di Indonesia. Ya kan? Tapi kita mari membangun prosesnya lebih dahulu, Bang. Nah, proses ini yang menurut saya jadi pertanyaan besar di publik. Dan saya senang meskipun ini nanti, let's say kita bilang ada politik dagang sapi. Tapi hari ini biarkan sejumlah partai, apapun latar belakangnya, apapun ideologinya, mereka dipaksa bertanggung jawab dengan hak yang dimiliki secara konstitusional.